Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نهانا عن السخرية والتنافس والألقاب وجعلهما من أكبر الذنوب والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العباد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Sahabat Al-Quran yang kami cintai, Dewan Hakim yang wajahnya berseri-seri, para ofisial yang berlatih pada hari ini, semoga kita semua dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kita bahwa bonus demografi di Indonesia akan mencapai pada puncaknya pada tahun 2030-an. Artinya proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Oleh karena itu, yang menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin dengan perkembangan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negara kita ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia telah membangun 436.077 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ditambah lagi dengan jumlah lembaga pendidikan tinggi yang telah mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar ke 38 provinsi di seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah, Masya Allah. Namun sungguh sangat disayangkan hadirin, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak sejalan dengan perkembangan akhlak dan karakter manusia. Agar hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter, etika dan moralitas anak bangsa. Mulai dari guritan narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjauh, HMX tumbuh subur. Ditambah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi guna memperkaya diri sendiri, terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia di 10 tahun ini hadirin. Oleh karena itu hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan karakter dan akhlak menjadi hidup bangsa yang kuat dan bermartabat adalah judul syahir Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam
bahagia. Syekh Ali As-Sabuti dalam tafsirnya Suatul Tafasir jilid 3 halaman 554 beliau mengatakan hadza awwalul khitabin ilahiyyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi da'wati ila al-qiraati wal 'ilm. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, memperbanyak observasi dan memperkaya rahasia. Hadirin, menurut Syekh Muhammad Tahir bin Wasur dalam tafsirnya At-Tahir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 beliau menjelaskan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik merupakan babul isti'anah yang artinya setiap proses membaca dan mengkaji hendaknya diikuti dengan nilai-nilai religi yang mendekatkan diri kepada ilahi. Dengan maksud ini hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku Muhammad diciptakan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Syahrul Quran yang dirahmati oleh Allah, secara umum upaya penguatan karakter dan akhlak sudah banyak diupayakan agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun kita tidak mungkin menutup mata dari fakta di lapangan menunjukkan jumlah kehancuran karakter dan etika manusia semakin melambung tinggi. Agar hadirin percaya, mari kita saksikan kembali mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar SMK di Semarang dan baru-baru ini di Palembang 3 anak berusia 12 tahun dan 1 orang dewasa berusia 16 tahun tega memperkosa temannya sendiri secara bergilir hingga berujung kepada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa yang teman-teman rasakan? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya menekankan ilmu intelektual semata, sebab ilmu intelektual yang tidak disertai dengan akhlak dan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana yang termaktub pada Al-Quran surah Ghafir ayat 82 sebagai berikut. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa athara. Yang putri ini 3 bola kita bagi. 3 bola si putri ini. Wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum fama aghna anhum ma
sejarah umat yang terdahulu yang berpaling dari jalan kebenaran. Mereka memiliki peradaban, kekuatan dan kekayaan, tetapi tetap tidak bisa menghindari azab Allah. Dari syarah yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa ilmu pendidikan jangan hanya berorientasi kepada penguasaan administrasi dan intelektual semata. Ilmu pendidikan harus diikuti dengan karakter dan akhlak agar menjadi bangsa yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, agar menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang kuat dan berdaulat. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, semua orang jatuh hati. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Tunggu dulu, anak darah membawa ember, Membawa pupuk menanam tomat, bersama sahabat mari kuatkan pendidikan karakter agar menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Billahi taufik ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MPP 095. Berikutnya